Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pelaporan dalam laporan laba rugi. Chapter 4, laporan laba rugi dan informasi terkait, sesi kedua. Sebelumnya kita sudah membahas laporan laba rugi, format laporan laba rugi. Kali ini kita akan membahas pelaporan dalam laporan laba rugi. Jelaskan cara pelaporan pos dalam laporan laba rugi. Laba kotor dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Maksudnya di sini adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, dapatlah laba kotor. Laba kotor menyediakan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan masa depan. Berarti laba kotor itu dapat memprediksi pendapatan masa depan dan mengevaluasi kinerja. Pendapatan yang tidak biasa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lain-lain. Maksudnya di sini adalah pendapatan selain dari operasional diungkapkan di dalam pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Pendapatan dari operasi ditentukan dengan mengurangi biaya penjualan dan biaya administrasi serta pendapatan dan biaya lain dari laba kotor. Berarti maksudnya di sini pendapatan operasi itu adalah laba kotor dikurangi biaya penjualan, biaya administrasi, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan dari operasi menyoroti pos yang mempengaruhi aktivitas bisnis rutin. Berarti pendapatan operasi itu hanya menyoroti pos-pos yang menyangkut aktivitas bisnis rutin dan digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, ketidakpastian arus kas masa depan. Berarti pendapatan dari operasional itu dapat memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan, arus kas keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Pendapatan dari operasi yang berbicara tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya menurut sifat terdiri dari biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan, biaya pengiriman, biaya iklan, manfaat karyawan. Manfaat karyawan ini merupakan biaya pensiun dari karyawan perusahaan, dan biaya penyusutan, biaya amortisasi. Amortisasi ini sama dengan biaya penyusutan. Nah, inilah klasifikasi biaya berdasarkan sifat. Sedangkan klasifikasi biaya kedua adalah menurut fungsi. Nah, yang terdiri dari harga pokok penjualan, biaya penjualan, biaya administrasi. Berarti biaya itu diklasifikasikan berdasarkan harga pokok penjualan, biaya penjualan, biaya administrasi. Kalau menurut sifat itu menurut masing-masing sifat dari biaya tersebut. Kita contohkan di sini perusahaan Terlarisco melakukan audit pajak dan layanan konsultasi. Perusahaan ini memiliki pendapatan dan biaya sebagai berikut. Pendapatan jasa 400.000 euro ya. Biaya jasa, biaya gaji, biaya perlengkapan, biaya penjualan, biaya periklanan, biaya hiburan. Biaya administrasi adalah biaya utilitas, biaya penyusutan pada bangunan. Pendekatan sifat, laporan rugi laba terdiri dari pendapatan jasa 400.000 euro, biaya gaji bagian penjualan, biaya supplies atau biaya penjualan, expense-nya, biaya iklan, advertising cost, biaya utility, depresi bangunan,
biaya entertain. Nah, net income-nya adalah 205.000 euro. Nah, ini berdasarkan sifat-sifat dari biaya tersebut. Sedangkan pendekatan fungsi biaya adalah pendapatan dikurang harga pokok jasa, cost of service, nanti ada dibagi lagi nanti biaya penjualan, biaya administrasi, dan net income. Nah, metode fungsi biaya umumnya digunakan dalam praktek meskipun banyak perusahaan meyakini kedua pendekatan tersebut memiliki manfaat. Sebenarnya keduanya memiliki manfaat, tergantung mana yang mau kita pakai. Kalau sistem fungsi lebih ringkas, sedangkan kalau berdasarkan sifat, pendekatan sifat lebih perinci ya. Keuntungan dan kerugian pendapatan dari operasional adalah menurut International Accounting Standard Board mengambil posisi bahwa keduanya adalah pendapatan dan biaya. Pendapatan dan pengeluaran harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan operasi. Berarti pendapatan dan biaya, pendapatan dan pengeluaran lainnya harus dilaporkan sebagai pendapatan operasi. Perusahaan dapat memberikan baris pos, judul, dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut relevan dengan pemahaman kinerja keuangan entitas atau perusahaan. Nah, keuntungan selanjutnya adalah pos tambahan dan mungkinkan diperlukan. Nah, pos tambahan yang memungkinkan diperlukan diungkapkan. Kerugian atas penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih atau kerugian atas properti, pabrik, peralatan ke jumlah yang dapat dipulihkan, serta pembalikan penurunan nilai tersebut. Selanjutnya, kerugian atas restrukturisasi kegiatan atau pembelian pengisian biaya restrukturisasi aktiva biasanya itu akan ditentukan. Pembangunan misalnya direstrukturisasi kegiatannya atau diskedulkan kembali. Ketiga itu adalah keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset properti, pabrik, dan peralatan atau investasi. Ini harus juga diungkapkan. Penyelesaian litigasi, pengembalian kewajiban lain-lain. Nah, pos tambahan yang memungkinkan perlu diungkapkan. Ya. Penghasilan sebelum pajak penghasilan. Berdasarkan IPRS, perusahaan harus melaporkan biaya pembiayaan mereka pada laporan rugi laba. Berarti setiap pembiayaan harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Alasannya untuk membedakan antara aktivitas bisnis perusahaan dan aktivitas pembiayaan. Dia harus dilaporkan agar bisa membedakan mana yang aktivitas bisnis, mana yang aktivitas pembiayaan. Berapa perusahaan mengimbangi pendapatan bunga, biaya bunga, dan mengidentifikasinya sebagai biaya keuangan atau biaya bunga dan pendapatan bunga bersih. Berarti di sini akan di perusahaan itu selalu mengimbangi pendapatan bunga, mengidentifikasi biaya bunga keuangan atau biaya bunga, dan pendapatan bunga yang bersih ya. Nah, biaya bunga sebagai biaya pembiayaan. Biaya bunga itu biasanya bunga kredit, bunga pinjaman kepada bank. Nah, pendapatan bunga adalah biasanya pendapatan giro atau penempatan uang kita secara cash di dalam perusahaan, atau kita menginvestasikan uang kita dalam bentuk deposito on call atau deposito sementara sayang duitnya tidak bermanfaat dan diam saja di dalam rekening, maka kita depositokan sebagai bagian dari pendapatan dan biaya lain-lain. Nah, ini merupakan pendapatan lain-lain yang bersih setelah biaya lain-lain. Pendapatan bersih merupakan pendapatan setelah semua pendapatan, pengeluaran, biaya. Berarti pendapatan bersih itu adalah setelah semua
penjualan atau jasa dikurang harga pokok penjualan atau biaya jasa, dapat laba kotor, dikurang biaya administrasi, biaya penjualan, dapatlah laba bersih ya. Nah, untuk periode yang dipertimbangkan atau periode pada saat itu. Nah, dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan suatu hal ukuran yang sering dipandang oleh para pemberi kredit atau pemegang saham untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Inilah pendapatan bersihnya ya. Pendapatan bersih tadi saya sudah jelaskan merupakan pendapatan dikurangi biaya administrasi, biaya penjualan, dan harga pokok penjualan. Laporan laba rugi itu terdapat alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Berarti di dalam laporan keuangan harus ada kepentingan non-pengendali atau pemegang saham minoritas. Ketika perusahaan menyiapkan laporan rugi konsolidasi, IFRS mengharuskan laba bersih dialokasikan kepada pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali. Berarti laba bersih itu harus dialokasikan untuk pengendali, pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dan pemegang saham non-pengendali atau pemegang saham minoritas sebesar saham yang dipegang oleh pemegang saham. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan rugi laba setelah laba bersih. Ya, nanti setelah laba bersih nanti ada atributnya, saham laba pengendali berapa, non pengendali berapa. Ini sebagai ilustrasi ya, teman-teman. Yang berikut, yang kelima adalah identifikasi tempat pelaporan informasi laba. Laba per saham adalah laba bersih dikurang dividen preferen dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Indikatornya adalah bisnis yang signifikan, mengukur jumlah dolar yang diperoleh setiap saham biasa harus diungkapkan pada bagian depan laporan laba rugi. Ini harus diungkapkan berapa laba bersih per saham setelah dikurangi dividen preferen atau dividen yang lebih diutamakan. Kita ilustrasikan di sini. PT Lancar Inc. melaporkan laba bersih $350.000. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen preferen sebesar $50.000 untuk tahun tersebut. Jumlah rata-rata timbang saham biasa beredar selama setahun tersebut adalah 100.000 saham. 100.000 lembar ya. Lancar menghitung laba per saham. Ini dapat di sini $350.000 dikurang $50.000 dapatlah $300.000 dibagi dengan 100.000 lembar saham yang beredar, dapatlah laba per sahamnya adalah $3. Nah, itu kita sajikan dalam laporan rugi laba. Seperti di sini adalah pendapatan dikurang cost of goods sold atau harga pokok, dapatlah gross profit dikurang sell and administrasi expense atau biaya administrasi, dan pendapatan dari investasi, interest revenue, pendapatan bunga dikurang loss pelepasan investasi, dapatlah kerugian investasi operasi. Laba operasinya adalah $475.000 dikurang bunga $15.000. Income sebelum pajak adalah $460.000. Pajaknya adalah $184.000. Dapatlah income dan konsolidasi operasional $276.000. Nanti ada diskon operasional adalah pelepasan aktiva unit, kerugian unit, pendapatan dikurang loss kerugian. Nah, net income-nya adalah $240.000.
di sini baru terdapat per share income from continue operational, berapa pendapatan dari operasional dan berapa pendapatan pelepasan divisi operasionalnya, dan berapa loss dari pelepasan divisi, dan pajaknya ada 0,90 ya. Berarti totalnya net income per lembar saham ada $2,4. Inilah labanya. Sini dibagikan rata-rata timbang jumlah saham yang beredar. EPS-nya di sini kelihatan $2,4. Pelaporan dalam bagi operasi yang dihentikan. Komponen suatu entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Ya, maksudnya di sini adalah bagian atau unit usaha yang kita mau lepas atau kita mau jual ya. Ada 3. Mewakili lini bisnis utama, wilayah operasi geografis, maksudnya yang mau kita jual itu adalah mewakili unit bisnis atau wilayah operasi geografis. Misalnya milik bisnis pertokoan misalnya, bukan perdagangan, atau yang sifatnya cabang di regional tertentu. Yang kedua, merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk melepas lini bisnis utama atau wilayah operasi geografis. Maksudnya kita mau melepas bisnis utamanya. Misalnya kayak gini, saya contohkan bisnya. Bis itu ada 2 lini bisnisnya. Lini bisnis adalah pariwisata, kedua adalah lini bisnis transportasi antar daerah atau yang berjadwal angkutannya. Nah, salah satu bisnis ini kita lepas, misalnya pariwisata kita mau lepas. Bisnis utamanya misalnya yang sifatnya terjadwal, kita lepas bisnis terjadwal. Yang kita pakai hanya bisnis pariwisata aja. Nah, atau kita tidak punya agen lagi, misalnya jalurnya antara Jakarta Palembang. Kita tahu Palembang tidak memberikan bisnis yang memungkinkan. Kita tutup aja, kita dirikan atau kita jual kantor kita di situ. Nanti kita hanya sampai Bandar Lampung aja. Itu contohnya ya teman-teman ya. Yang ketiga, merupakan anak perusahaan yang diperoleh secara eksklusif dengan tujuan untuk menjual kembali. Maksudnya di sini adalah kita membeli anak perusahaan suatu usaha, kita jadiin anak perusahaan dari kita benahi dan mau kita jual kembali. Nah, itu contohnya ya, operasi yang dihentikan. Perusahaan melaporkan operasi yang dihentikan. Nah, ada 3. Dalam kategori lapor laba terpisah, keuntungan dan kerugian dari pelaporan komponen bisnis. Berarti dia akan dibuat dalam kategori laporan laba terpisah. Nah, yang kedua, hasil operasi komponen yang telah atau yang akan dilepas secara terpisah dari operasi yang berkelanjutan. Berarti dia hasil operasi komponen. Biasanya kan dipisah itu teman-teman ya, laporannya. Yang ketiga, dampak operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi yang berkelanjutan. Berarti dia harus terpisah dan dihentikan setelah dikurangi pajak dari operasi yang berkelanjutan yang dilanjutkan operasi yang berjalan ya. Kita ilustrasikan multiflag in sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Ini contohnya. Selama tahun berjalan, divisi elektronik tersebut merugi sebesar 300.000 pounds setelah pajak ya teman. Multiflag menjual divisi tersebut pada akhir tahun dengan kerugian 500.000 pounds setelah pajak. Pendapatan yang kita peroleh adalah dari operasi berkelanjutan adalah 20 juta pounds. Operasi yang dihentikan, kerugian dari operasi setelah dikurangi pajak 300.000 pound, kerugian atas penjualan setelah dikurangi pajak 500.000 pounds, berarti kerugian total adalah 800.000 pounds. Pendapatan bersih kita adalah 19.200.000 pounds. Teman-teman, ini salah satu contoh. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk baris tersebut, baik muka laporan
laba rugi atau dalam catatan atas laporan. Bisa juga ditampilkan di dalam laporan rugi laba seperti yang ini ya, ilustrasi ini. Kerugian per sahamnya kita lihatkan di sini, ini kelihatan di sini ya teman-teman. Ini kerugian pelepasan dari unit usaha, kerugian pendapatan dari unit usaha, dan kerugian dari pelepasan unit usaha. Ini harus ditampilkan. Bisa juga tidak ya teman-teman. Yang keenam adalah menjelaskan alokasi pajak intraperiode. Alokasi pajak antar periode menghubungkan beban pajak penghasilan dengan item spesifik yang menimbulkan jumlah ketentuan pajak. Pajak ini di masing-masing negara berbeda. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan kepada pendapatan dari operasional berkelanjut, pendapatan operasional yang kontinu yang berjalan. Yang kedua adalah operasi yang dihentikan. Biarkan pajak mengikuti pendapatan. Ini kita ilustrasikan operasi yang dihentikan. Ini sebagai gambaran ya teman-teman. Ilustrasi Seknideler memiliki pendapatan sebelum pajak penghasilan ada 250.000 euro. Perusahaan ini memperoleh keuntungan sebesar 100.000 euro dari operasi yang dihentikan dengan asumsi tarif pajak penghasilan adalah 30%. Sehingga menyajikan informasi pada laporan di labanya adalah sebagai berikut. Ini income before income tax, pendapatan sebelum pajak. Pajaknya ada 75.000, hasil dari 30%. Nanti dapat income setelah operasi itu ada 175.000. Itu gain diskon operasi, pelepasan operasi tadi keuntungannya adalah 100.000 dikurang dengan 30% dari 100.000 pajak dari yang dihentikan, berarti dapat 70. 175.000 ditambah 70.000 adalah 245.000 net income-nya. Nah, ini bisa digambarkan juga seperti yang tadi ya. Ini perusahaan juga dapat melaporkan dampak pajak dari barang yang dihentikan produksi melalui pengungkapan catatan. Berarti perusahaan juga dapat melaporkan dampak pajak itu, tapi tidak dilampirkan secara rinci di dalam laporan rugi laba, tapi dibuatkan notes-nya atau catatan di bawah laporan rugi laba. Ini dibuat globalnya 70.000, langsung mengurangi 175.000. Ini ada notes-nya nih. Selama tahun tersebut perusahaan menderita kerugian atas penghentian operasi sebesar 70.000. Dikurangi pajak penghasilan sebesar 30.000. Oke, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang laporan laba rugi dan masalah terkait tentang pelaporan dalam laporan laba rugi sesi kedua. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.